Oke, halo semuanya. Ini hanya tes aja. Semoga lebih bagus. Terima kasih. Hai, saya menjadi pelajaran. Judul renungan malah pada malam hari ini. Buta huruf tapi mampu membaca. Dikisahkan seorang wanita bernama Maria. Maria ini bukan seorang Kristen, tapi dia terus bermimpi tentang Yesus. Dia mengorbankan seekor sapi dengan harapan mimpi-mimpi itu akan berakhir. Tetapi dia masih terganggu setiap malam selama seminggu. Kemudian orang asing mengarahkannya ke kantor Jacob Gibale. Saya kurang tahu pronunciasinya gimana. Ketua Gereja Masih Advent hari ke-7 di Guinea. Dia bekerja di ujung jalan dari rumah mewahnya di Conakry. Jadi biar clear aja ya, biar panik cerita apa sih ini sebenarnya. Jadi cerita yang saya bacakan ini adalah cerita berita mission yang jadi berita mission ini adalah cerita-cerita yang menguatkan sesama Advent gitu. Dan ini ceritanya dibacakan setiap Sabtu, setiap ibadah. Kalau ada berita mission di seluruh dunia, di Indonesia juga pernah ada ceritanya. Dan ini kebetulan dari kota Guinea. Oke, saya lanjut aja ya. Ya, bukan singkat cerita ya. Saya kasih apa ya? Biar nggak bingung gitu. Maria ini siapa sih sebenarnya gitu. Jadi Maria ini dia ini sebenarnya nggak bisa baca. Tapi dia ini orang kaya. Gak tahu kenapa, tapi orang kaya tapi nggak bisa baca gitu loh. Ada kan yang seperti itu. Jadi yang dia kaya tapi malas untuk belajar. Tapi dia kaya gitu, keluarga dari orang kaya. Saya lanjut lagi ya. Uh, Ketika Maria menggambarkan mimpinya, Pendeta Jacob mulai tersenyum. Kemuliaan bagi Tuhan, katanya. Serunya. Maria terkejut. Dia tidak bisa mengerti mengapa dia sangat bahagia. Anda tidak perlu lagi mengorbankan sapi, kata Pendeta Jacob, sambil mengangkat Alkitab dari mejanya. Tuhan memanggilmu. Saya pikir Tuhanmu telah melakukan kesalahan, kata Maria. Saya selalu menjadi bagian dari agama keluarga saya. Pendeta Jacob mengeluarkan Alkitab. Ini Alkitabmu, katanya. Apa yang akan saya lakukan dengan Alkitab itu? Kata Maria. Aku bahkan tidak tahu cara membacanya. Pendeta Jacob bertanya, apakah ada orang di keluarganya yang bisa baca dan tulis? Dan dia mengakui bahwa dia punya sepupu yang bisa membaca. Pendeta Jacob menulis nama Maria di Alkitab. Ambillah Alkitabmu dan pergi, katanya. Maria kesal dengan Pendeta Jacob. Dia pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Menurut orang-orang ini, siapa mereka? Pikirnya ketika dia berjalan pulang. Mereka mengatakan kepada saya untuk membaca Alkitab seolah-olah saya tidak mengenal Tuhan. Di rumah, Maria meletakkan Alkitab di laci dan menutupnya. Dia ingin santai, menyalakan televisi saluran favoritnya. Dia melihat sebuah program tentang Yesus. Klik program lain tentang Yesus. Maria memanggil penyedia televisi satelitnya. Jadi dia lagi nonton, pasti setel televisi cerita tentang Yesus. Terus dia pindah channel lagi, cerita tentang Yesus. Gitu terus sampai akhirnya dia kesal dan memanggil tukang servis lah, ceritanya begitu. Apakah yang salah dengan saluranmu? Dia menuntut. Setiap saluran ada Yesus. Yesus, Yesus. Suara laki-laki terdengar bingung. Semuanya beres kok. Dia ngecek dari tempat kerjanya, katanya.
Tidak, bukan itu, Maria berteriak. Kemarilah dan perbaiki TV saya. Tidak lama kemudian seorang pria datang dan membalik-balikkan saluran. Jadi cari saluran. Semuanya berjalan normal. Maria terdiam. Maria pergi tidur, tapi dia tidak berhenti memikirkan tentang Yesus. Jadi terus berpikir tentang Yesus. Lalu ia ingat Alkitab. Satu-satunya cara untuk berhenti memikirkan Yesus adalah dengan membacanya. That's right. Jadi sesuatu keinginan yang mungkin kita pikirkan terus kalau kita baca, jadi kita akan lupa. Di pagi hari dia meminta sepupunya untuk datang. Ini, sayang, sini deh, temanin deh. Kesini deh. Hah? Kenapa? Bentar doang, temenin. Sorry ya, saya merasa tidak enak. Seperti ada yang mengganggu gitu, penunggu di sini. Oke, enak banget beneran. Duduk lah. Duduk aja situ, temenin. Ya, ntar lagi. Jadi aku lagi bacain buku mission dan sleep on the chair. Terus seperti ada yang mau muncul gitu. Perasaan aku gak kuat beneran. Oke, kita lanjut ya. Ini bersama istri saya. Jadi bagaimana cara kita bukan melupakan ya, untuk supaya tidak penasaran, yaitu dengan cara mencari tahu, ya kan? Akhirnya dia memutuskan untuk membaca kitab. Lalu dia meminta sepupunya untuk datang yang bisa baca kitab tadi ya, karena Marian ini tidak bisa membaca Alkitab. Katanya, mengulurkan Alkitab. Katakan padaku, sepupunya Hamado telah belajar di sebuah sekolah Kristen di Sierra Leone, dan ia mengenali Alkitab. Siapa yang memberimu Alkitab itu, katanya. Saya menerimanya dari seorang pendeta, kata Maria. Apa yang ingin kamu lakukan dengan itu, katanya. Kamu tidak tahu cara membaca. Lihat, kamu pergi ke sekolah, katanya. Saya ingin kamu membantu saya membaca Alkitab ini. Ajari aku cara membaca. Hamado membuka Alkitab. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Dia membaca itu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dia membaca sampai dia mencapai akhir doa Bapa kami. Apakah kamu bahagia, tanyanya. Maria memintanya untuk menggaris bawahi ayat-ayat itu. Hamado tertawa. Dia tertawa sangat keras hingga dia menangis. Kamu tidak pernah pergi ke sekolah. Dia tergagap. Bagaimana kau bisa membaca namun dia menggarisbawahi bagian itu? Lalu dia membuat Maria mengulanginya beberapa kali sehingga dia akan mengingatnya. Malam itu Maria mengambil Alkitab dan menemukan doa Bapa kami. Meskipun dia tidak pernah belajar membaca, dia menemukan bahwa dia dapat membacanya. Dia membalikkan halaman dan yang mengejutkannya, menyadari bahwa dia bisa membaca ayat-ayat lain juga. Hari berikutnya, Maria tidak sabar untuk berbicara dengan Hamado. Jadi Hamado itu menggaris, istilahnya di stabilo gitu ya, di highlight ayat doa Bapa kami itu, di highlight supaya nanti Maria bisa ngelihat lagi doa Bapa kami itu. Terus Hamado ketawa kan, Maria kan nggak bisa baca, tapi nasib berkata lain gitu loh. Surga berkata lain. Maria diberikan kuasa oleh Tuhan untuk membaca Alkitab. Heran juga ya, orang yang malas sekolah gitu ya, nggak pernah belajar baca, terus bisa baca. Kamu menertawakanku kemarin, jadi izinkan aku menunjukkan kepadamu bahwa aku bisa membaca, katanya. Tidak mungkin, katanya.
Bahkan dalam mimpimu pun kau tidak bisa membaca. Jadi diledek sama Maria. Maria membuka Alkitab ke halaman acak dan membaca. Hamado tampak terkejut dan kemudian takut. Bagaimana kamu melakukan itu? Tanyanya. Hanya dalam waktu semalam loh. Sepupuku, itu adalah kecerdasan manusia. Jika Anda benar-benar percaya bahwa Anda dapat melakukan sesuatu, Anda bisa melakukannya. Sejak saat itu, Maria membaca Alkitab setiap hari. Dia kemudian menyadari bahwa Yesuslah yang memberi kemampuan untuk membaca Alkitab. Dan dia memberikan hatinya kepadanya. Ini adalah cerita tentang Maria yang bagian pertama. Di mana karena dia bukan seorang Kristen keluarganya. Cerita besok adalah Maria akan ditentang oleh keluarganya. Dan bahkan akan dibunuh. Terima kasih. Sekian dari saya. Saya menjadi pelajar.